Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Pada kesempatan hari Jumat ini, Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan langkah kita, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita tunaikan siang ini menjadi sholat Jumat terbaik dari sekian banyak Jumat yang pernah kita tunaikan. Dan kita berharap kepada Allah, semoga setiap langkah kita datang ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan sepulang dari sini ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita, yakni perubahan untuk semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita semua sudah masuk di tahun baru 2021. Di antara sikap terbaik bagi mereka pribadi yang beriman saat diberikan kesempatan waktu oleh Allah dalam kehidupannya, kecuali dia hadir menjadi pribadi yang bermuhasabah dalam kehidupannya. Muhasabah itu maknanya mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Dengan cara apa? Menghitung-hitung setiap apa yang telah dilakukan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Bicara tentang muhasabah, bicara tentang introspeksi diri, para ulama seringkali menyebutkan ada 4 hal yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita. Pertama, evaluasi pada niat, pada orientasi hidup kita selama ini. Coba dicek, coba dievaluasi, sebenarnya apa yang menjadi orientasi kehidupan kita selama ini. Mohon maaf, bisa jadi selama ini kita lebih sibuk dengan urusan dunia, tapi kita lupa menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan yang kekal, namanya kehidupan akhirat. Mohon maaf, boleh jadi selama ini kita bekerja hanya sekedar mencari nafkah saja, hanya sekedar ingin mendapatkan penghasilan saja. Kita lupa bahwa bekerja itu bukan hanya untuk itu gitu. Tapi bekerja adalah bagian dari ibadah, bekerja adalah bagian dari amal soleh, bekerja adalah bagian dari jihad fisabilillah. Oleh karena itu, ketika dia bekerja, dia akan menitik beratkan setiap pekerjaannya, setiap aktivitasnya dalam rel, trek, jalan aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan, tanyakan ke dalam diri kita,
Tanyakan kepada profesi kita, tanyakan kepada keluarga kita, tanyakan kepada rumah tangga kita. Kira-kira selama ini kita hidup orientasinya apa? Apakah masih sibuk dengan orientasi dunia sehingga kita lupa menyiapkan orientasi terbaik, yaitu urusan akhirat kita. Yang kedua, yang perlu kita evaluasi adalah evaluasi pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Coba dicek bagaimana hal-hal yang diwajibkan Allah dalam kehidupan kita. Mohon maaf, sholat kita, coba perhatikan. Jika di tahun-tahun sebelum ini masih ada di antara kita yang seringkali melupakan sholat, melalaikan sholat, mengakhirkan sholat, coba perhatikan. Ke depan perbaiki itu semua. Kenapa dimulai dari sholat? Karena perkara pertama yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah sholat. Kata Nabi SAW, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Fa'in soluhat soluha kulluh. Jikalau baik sholatnya, baik seluruhnya. Fa'in fasadat fasadat kulluh. Jikalau buruk sholatnya, maka buruk seluruhnya. Coba dievaluasi. Setelah sholat, zakat. Setelah zakat, puasanya. Setelah itu, hajinya. Bukan hanya yang wajib-wajib, coba yang sunnah-sunnahnya. Baca Qur'annya, infak sodakohnya, taklimnya, kajiannya. Semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, coba evaluasi. Yang ketiga, evaluasi pada apa yang dilarang oleh Allah dalam kehidupan kita. Yang dilarang, apa misalnya? Mohon maaf, kalau masih ada di antara kita yang mungkin selama ini ada hati yang kotor, ada iri, dengki, sombong, ujub, takabur, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa diri paling soleh, dan semua yang sifat merasa itu, coba cek bagaimana emosi kita. Apakah masih sering marah kepada pasangan kita? Apakah sering marah kepada anak keturunan kita? Bagaimana dengan kerabat dan sahabat-sahabat kita? Coba perhatikan apa yang dilarang oleh Allah. Atau lebih dari itu, mohon maaf, mungkin ada harta yang haram yang kita makan, ada harta yang bukan hak untuk kita yang kita ambil tanpa sadar. Mohon maaf, ada suap barangkali di situ, ada sogok penjogok barangkali di situ. Coba perhatikan itu semua. Dan kita perlu evaluasi apa yang kita ambil dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, evaluasi pada waktu yang Allah berikan kepada kita. Coba tengok usia kita saat ini. Allahu Akbar, mungkin tidak terasa ya. Kita ada yang sudah usia 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Kira-kira bekal apa yang sudah kita persiapkan dalam kehidupan kita untuk menjemput kematian kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian sebelum kamu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini singkat, sebentar, tidak lama. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita semua pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Orang yang pandai bermuhasabah,
adalah dia yang paham bahwa detik-detak perjumpaan dengan kematiannya semakin dekat dalam hidupnya. Maka oleh karena itu dia ingin setiap waktu yang Allah anugerahkan kepadanya dia isi dengan kebaikan-perbaikan. Kebaikan-perbaikan. Jika ada di antara hadirin sekalian yang pernah punya masa lalu, kemudian pernah tenggelam dalam kesalahan, dalam dosa, maka ayo, saatnya kita bertobat. Saatnya kita bertobat. Kata Nabi SAW, "Qulu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, bisa jadi Allah masih perjumpakan kita dengan tahun baru 2021. Allah masih berikan kesempatan usia kepada kita karena dosa kita masih banyak, sehingga Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat di kesempatan usia yang masih Allah berikan kepada kita. Atau yang kedua, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar di sisa kehidupan ini kita memperbanyak amal kebaikan kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita di hari Jumat ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb, siapapun di antara kami yang hadir membawa banyak dosa dalam hidupnya, membawa banyak maksiat dalam kesehariannya, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami siang ini ya Allah, kecuali Engkau ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ighfir lana, ighfir lana, ighfir lana ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami bertaubat sebelum kami wafat. Berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami ya Allah, sebelum Engkau kembalikan kami kepadamu ya Allah. Maka ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah atas anugerah waktu yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, bimbing sisa usia kami ke depan ya Allah, dalam kebaikan, dalam keberkahan. Ya Allah ya Rabb, berkahi sisa usia kami, berkahi kehidupan kami, berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi pekerjaan kami ya Allah ya Rabb. Lindungi kami dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang barangkali kami pernah tenggelam di dalamnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berkahi negara kami Indonesia ya Allah, berkahi para pemimpin kami ya Allah, berkahi semua hal yang kami lakukan ya Allah, semata-mata sebagai bekal untuk berjumpa denganmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.